Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam. Bulak balik nggak apa-apa. Di bulak balik itu yang enak. Ya mantap jaya. Pada cuan banyak sekali yang ketinggalan ya, yang saya edukasikan padahal udah jauh-jauh hari. Yang ikuti channel Mas Bro mungkin yang subscriber baru yang baru mengikuti ya, itu sudah agak ketinggalan, tapi nggak usah khawatir. Nanti uangnya kantongin dulu, nanti akan saya ramalkan di sini untuk arah market beberapa bulan ke depan. Juga nanti ada berita good news yang luar biasa yang dipastikan BTC nanti akan sampai 1,2 M ya. Jadi yang telat-telat ya jangan khawatir, nanti dengerin dulu, saya akan memberikan penjelasan di sini yang sangat lengkap tentunya, yang mana sebetulnya yang ikut saya dari kemarin tuh ya udah cuan banyak ya, bahkan ratusan persen, ada yang 150%. Saya bahas tuh, saya inti koin-koin yang berfundamental yang bagus, yang harganya lagi turun tapi ini barang bagus banyak sekali. Ada cake ya, ada HNT yang orang jarang lihat padahal kan itu kan barang bagus, yang mana market capnya di bawah 3 triliun, sekelas HNT ya. Juga ini juga cake ya udah naik. Algo, Cardano yang dibahas saya hampir tiap video pasti ada selingan Cardano. Itu koin-koin yang jos tuh, berfundamental jos betul. Tapi ya banyak juga yang tadi ada yang komen sayang saya CL katanya. Waduh lah, nonton di tutorial mana sampai Cardano CL. Itu barang-barang andalan top CMC ya, yang mana biasanya Cardano itu di atas SRP sama Polygon. Baru ini aja sepanjang sejarah Cardano harganya di bawah Polygon sama SRP, dan hari ini membuktikan bisa menyalip kan. Itulah koin-koin yang berfundamental bagus, yang mana yang punya Charles ya, yang punyanya siapa-siapa yang jelas orang-orang di blockchain top 1 itu perlu diperhatikan koinnya. Ketika turun dalam ambil, itu kan juga staking aja sampai 5 tahun Cardano berapa ini nilainya, itu gila-gilaan. Jadi udah saya inti dari kemarin, dari waktu harga 3 ribuan. Wow, tentunya pada cuan ya. Oke, langsung nanti di belakang ada membahas luar biasa fundamental dari BTC ini yang akan terbang gila-gilaan tak terkendali nanti di tahun depan. Sabar ya. Juga banyak yang baru beli kemarin kok belum cuan, belum belum profit. Sabar, ini kripto itu long invest ya. Kalau mau scalpingan ya bisa aja. Kemarin waktu turun jatuh ke bawah, PP saya ambil ya, langsung saya sikat lagi malam ya, dapat uang kopi atau untuk beli cilok, untuk beli randa ya Pak. Aduh, kok larinya ke situ aja otaknya ya. Jadi gini, saya mempunyai pikiran memang punya dengkul kali ya. Jadi gini ya, dalam bermain kripto itu jangan di all in kan semua uang. Itu paling tidak disimpan berapa peser gitu ya. Jika nanti ada suatu market turun itu bisa untuk nembak di bawah, berkutak jus, buka titik plus gitu ya. Paling sakit itu kan ketika udah harga turun di bawah uangnya nggak ada, itu yang paling sakit betul ya. Udah barang turun, barang bagus, kita nggak bisa masuk, itu yang paling sakit ya. Jadi ada uang yang disimpan. Juga saya katakan gini, yang scalping mau ratusan juta miliaran nggak masalah, itu yang scalping portonya ya. Di saat ada momen pas masuklah. Ketika nanti udah cuan ya langsung sikat semua. Contoh PP ya, PP umpamanya saya target untuk 3 juta saja, nggak usah banyak-banyak karena meme coin. Tapi ketika kemarin turun ada momen yang bagus, masukkan 10-20 juta nggak apa-apa. Sekarang naik ya TP habiskan semua, kita simpen saja portonya yang cukup 3 juta gitu ya. Saya akan bahas mengenai ke depan, beberapa bulan ke depan, mengenai daripada BTC ini. Kalau saya biasanya lihat pakai Bimbo, karena Bimbo itu sekarang nggak bisa menembus di 0382, resisten yang kuat itu banyak sell order di situ, dan biasanya nggak sekali 2 kali ya, bisa 3 kali baru jebol ya. Kalau ini kayaknya belum, makanya saya akan menggunakan awan Ichimoku dulu untuk meramalkan beberapa bulan ke depan ya. Oke, lanjut. Kalau ini saya menggunakan indikator awan Ichimoku itu biasanya akurat, yang penting waktu weekly ya. Jadi waktu
bulan Agustus kemarin, bahkan belum Agustus sudah saya ramalkan yang di grup Telegram pada heboh gimana ini market nggak jelas seperti ini waktu BTC masih harga di bawah 400 saja. Sudah saya ramalkan pada waktu itu bahwa BTC nanti akan terbang itu setelah bulan November. Itu ternyata kenyataan, karena kalau dilihat dari awan Ichimoku ini kan mulai November ini baru mulai akan terbang. Ini kelihatan yang hijau ini ya. Nah ini nanti karena tahun ini itu masih banyak event-event yang belum kita lewati, ada liburan, Natal, tahun baru, bos-bos bayar pajak. Jadi kalau yang belum masuk santai-santai saja, tenang-tenang saja, masih ada penurunan itu bisa terjadi ya. Karena kalau dilihat dari RSI pun ini sudah di atas ya, sudah di pucuk dan ini menggelung ke bawah kayak barang yang di kolor itu menggelung. Nah ini sekarang ya kondisinya awan Ichimoku pun di atas waktunya TP, tapi ini candlenya ada cendo yang panjang menandakan ada yang serok-serok, yang FOMO ada, yang mancing-mancing ada. Akan tetapi menurut saya ini bisa jadi nanti ada penurunan, tetap masih ada penurunan lagi, entah berapa kita nggak ngerti ya, bisa terjadi penurunan. Dan nanti mulai stabil, ini kan saya ramalkan arah ke depan, beberapa bulan ke depan mulai stabil ini kan ada awan Ichimoku yang sudah di atas ya, artinya nanti akan mulai harga terbang tinggi itu mulai bulan Mei. Bulan Mei pun sudah tanggal 20-an. Bulan Mei sudah tanggal 20-an. Jadi masih banyak waktu antara Februari, Maret, April itu masih rawan banting membanting ya. Itu di situ itu yang pandangan yang dari segi sisi tanpa ada event-event besar. Jadi nanti kalau lihat dari awan Ichimoku ini mulai tanggal 20-an Mei baru akan terbang gila-gilaan ke sana, tidak akan terkendali dan tidak akan turun lagi karena sudah melewati halving BTC, juga sudah penurunan suku bunga dari Fed dan sudah mendekati Pilpres dan segera akan menuju akhir tahun, waktunya bull market setelah halving, pemotongan block reward, penambangan setengahnya ya, itu ya, paham ya. Jadi kalau sekarang ini saya harap untuk bersabar dulu, uangnya kantongin dulu, disimpan dulu, lebih bijak ya, liatin saja market ya, karena ini long invest, liatin market bagaimana goyangannya, egal-egalnya ya, gerak-geriknya sampai nanti bulan Januari ataupun Februari biar nanti dapat harga di bawah ya. Tapi yang untuk long invest yang gatelan ya saya rasa nggak masalah untuk BTC ini, karena BTC itu nggak mungkin kita kalau masalah masuk pun nanti tetap akan kejemput lagi. Langsung saya akan memberikan berita tentang BTC ini yang diperkirakan harganya akan mencapai sampai 1,2 M. Wah tentunya mantap betul ya. Prediksi Bitcoin tahun 2024 harga BTC bisa capai 1,2 miliar. Dunia kripto sedang bersiap untuk perubahan besar pada tahun 2024 dengan prediksi dari Bitfish yang menjanjikan lonjakan harga Bitcoin dan pertumbuhan signifikan di sektor stablecoin. Kita lihat, kita bareng-bareng kita amati, kita ulek-ulek berita ini. Menurut cuitan Rian Rasmussen, analis riset senior di Bitfish, Bitcoin diprediksi akan mencapai rekor tertinggi baru sebesar 80.000 US dollar atau setara dengan 1,2 miliar. Waduh, betul-betul pada tahun 2024 ya. Jadi prediksi tersebut didorong oleh dua katalis utama peluncuran diperkirakan dari ETF Bitcoin Support. Pertama pada awal tahun 2024 dan peristiwa halving Bitcoin yang dijadwalkan pada akhir April. Lebih lanjut, prediksi ini berdasarkan tren pertumbuhan Bitcoin yang konsisten dan ekspektasi pasar yang meningkat terhadap aset digital ini. Jadi sudah saya ramalkan tadi mulai halving pun nanti akan bulan April, dan dilihat dari awan Ichimoku juga nanti akan terbang gila-gilaan tak terkendali itu di bulan Mei ya. Mulai itu pun mulai tanggal 20. Maka yang belum masuk
ya nggak usah pomoan, liatin dulu, sabar saja ya, liatin dulu market pergerakannya akan kemana, karena di akhir tahun tuh sangat riskan sekali, ada Natalan ya, ada tahun baru, ada liburan ya, macam-macam di situ, orang pada membutuhkan dana, otomatis yang mana punya aset otomatis kan akan dijual sebagian, itu secara faktanya kan seperti itu ya. Jadi selain itu, prediksi harga Bitcoin untuk tahun 2024 bervariasi di antara analis dan komentator pasar. Beberapa bahkan melihat kemungkinan Bitcoin akhirnya mencapai 1 juta. Wow, 1 juta US dollar ya. Waduh, mantap betul ini, mantap jaya ya. Jadi jangan salah paham ya, bisa terjadi yang namanya ini BTC lagi ugal-ugalan ya. Bitwis sendiri berspekulasi bahwa peluncuran ETF Bitcoin Support tidak hanya akan disetujui, tetapi juga akan menjadi peluncuran ETF paling sukses sepanjang masa. Wow, dengan menangkap 72 miliar US dollar dalam aset yang dikelola dalam 5 tahun ke depan. Wow, gila nggak? Gemblung nggak? Makanya gila nggak? Gemblung nggak? Makanya santai-santai saja, yang punya kebo sapi jual, ayam piring ya. Tadi belum bercanda ini. Gimana ini bro? Randa gimana bro? Ada nggak buat mas bro ini? Ada nggak ini yang licin-licin dikit ya? Jangan yang lecet. Ya, santai membahas kripto tuh gak usah terlalu yang bikin judik aja. Bahasa apa lagi judik gitu ya, bikin judik, manyun, cembetut ya, pusing, menghalu-halu. Gak usah menghalu-halu, santai, slow. Jangan sekarang kayak orang trading, beli sekarang gedebak-gedebuk ya, nanti besok cuan, gak ada. Ya swing aja, kita kemarin masuk untung-untungan waktu di PP ya, saya masukin ke situ, nggak taunya pagi saya masuk, malamnya udah naik ya, jam 3 pagi saya TP. Itu di situ nggak bisa kita ramalkan ya. Yang namanya trading itu kan kita lihat event, momen, lihat momen ya. Kalau momen ada, momen masuk malam ya jual pagi, kalau ada momen pagi masuk pagi jual sore ataupun jual malam, begitu sebaliknya ya. Jadi nggak orang trading itu harus tiap hari ya benjut ya, bonyok ya, udah nungguin candle ya, ternyata market longsor terus ya. Mending ke Mas Bro ke Tegal, bawa menyan murah Rp1.000 kembang, nggak usah beli tuh di belakang kembang banyak ya. Nanti saya ajari di sini cara ngepet ya, bagaimana ya opat apet, ondal-ondal, jejakkan kaki ke tanah, kruk gitu ya, keluar ekor ya, tahu-tahu ya. Harta benda tetangga musnah disikat Anda ya. Jangan ya, ini canda, nanti dilakukan betul pulang ke rumah ya. Bahaya, punya tetangga habis semua hartanya. Mending kalau cuma harta yang diambil ya, kalau bini orang diambil apa enggak, kurang ajar ya. Canda mulu ini ya, channel banyak canda ya, daripada ya membahas serius nggak taunya menipu orang. Koin-koin busuk, koin-koin ya acak kadut, koin Bob Doge, ada tinja ya yang perutnya belentong kayak Dracula, itu suruh beli tahu-tahu rungkat. Ini juga banyak tadi yang tunjukkan porto ke saya. Waduh, ini gimana ini portonya, porto jelek semua, ada koin jebris ya segala macam. Saya bilang mau CL saya nggak enak, CL aja pak, saya nggak enak juga ya, kondisinya sudah masuk banyak, DCE terus makin turun ya. Nanti kalau CL tiba-tiba terbang ya saya salah juga. Ya, maju kena mundur kena. Inilah nasib tutorial ya, melayani banyak orang. Juga ini banyak juga yang akan saya sampaikan. Tadi juga ada yang komen ya, tetap saya hargai. Ini nggak usah banyak koin yang disodorkan Mas Bro, cukup 5 saja yang bagus-bagus, apa aja loh. Bukan begitu, orang itu koin bagus-bagus banyak, tipenya masing-masing, basicnya masing-masing ya. Jadi investnya, uangnya juga masing-masing. Kalau yang di bawah 10.000 barang bagus ya carilah SRP, Cardano, Matic, di situ ada Algo yang lebih murah lagi, HNT, OP, ARB ya, rezeki masing-masing tinggal pilih. Ya kalau saya suruh milih 5 ya bingung, karena yang harga mahal pun kan belum tentu Anda mau yang bagus-bagus. Contohnya AVAX ya, Avalan tuh kan kemarin saya gembolkan naik tinggi. Ada lagi Celeng ya, Celeng lagi Chainlink ya, jelas tuh bagus ya. Ada Aptos yang mahal-mahal, ada banyak sekali. Kalau yang masih murah mencret barang bagus punya Google ya ada Tether, rezeki masing-masing. Celo punya Progress tuh harganya masih murah, silakan masuk ya, kan banyak sekali lah. Kalau suruh milih 5
kondisi banyak begitu ya bingung. Kalau suruh 5 yang harganya di bawah 1.000 Mas Bro, saya carikan. Suruh 5 yang harganya di bawah 10.000 Mas Bro, ada. Jadi ngomongnya yang jelas ya, suruh 5 harganya yang di atas 1 juta ada. Ya, begitu masing-masing ya, paham ya. Bitcoin menuju 8.000 US dollar atau setara dengan 1,2 miliar di tahun depan. Waduh, menurut cuitan Rian Rasmussen, analis riset senior di Biswis, Bitcoin prediksi akan mencapai rekor tertinggi baru sebesar 80.000 US dollar atau setara dengan 1,2 miliar. Waduh, mantap jaya, tentunya Anda akan cuan, akan kaya. Wow, tidak hanya itu, Biswis juga memprediksi bahwa pada tahun 2024 stablecoin akan digunakan untuk menyelesaikan lebih banyak volume daripada volume pembayaran Visa. Wow, stablecoin yang dijuluki sebagai salah satu aplikasi pembunuh di dunia kripto telah tumbuh dari hampir nol menjadi pasar 137 miliar US dollar dalam 4 tahun terakhir. Dengan tren pertumbuhan ini diharapkan bahwa stablecoin pada tahun 2024 akan menyaksikan lebih banyak volume perdagangan dan utilitas. Ketir lagi Bapak. Pada kuartal ketiga tahun 2023 Visa memproses lebih dari 9 triliun US dollar dalam pembayaran, sementara volume perdagangan stablecoin mencapai 5 triliun US dollar. Wow. Pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar stablecoin dalam mengubah lanskap keuangan global, menawarkan alternatif yang lebih efisien dan terjangkau untuk sistem pembayaran tradisional. Cara kerja ETF Bitcoin Support dan Stablecoin. ETF Bitcoin Support akan memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam Bitcoin melalui instrumen yang diperdagangkan di bursa, memberikan akses yang lebih mudah dan regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan pembelian Bitcoin langsung. Sementara itu, stablecoin yang dinilai dipegang ke aset stabil seperti dolar AS menawarkan kestabilan yang lebih besar dibanding dengan cryptocurrency lain yang sering mengalami volatilitas harga yang tinggi. Secara keseluruhan, prediksi Biswis untuk tahun 2024 menggambarkan gambaran yang sangat optimis untuk masa depan cryptocurrency, dengan Bitcoin yang diprediksi mencapai ketinggian baru dan stablecoin yang diharapkan mengalami pertumbuhan besar-besaran. Tahun 2024 mungkin menjadi tahun yang menentukan bagi industri kripto secara keseluruhan. Saya rasa lengkap, sudah saya bahas semua. Ini video yang terakhir, biasanya malam ada, saya kurangi ya, capek juga, mabok juga. Nanti lama-lama satu hari satu video sudah cukup ya. Mungkin hanya itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua ini hanya edukasi untuk kalian semua, tanda rasa kasih sayang kepada Anda, terutama untuk orang-orang pemula. Jangan masuk meme coin, mending masuk di top CMC 10 yang sekarang harganya merangkak naik ya. Dan selalu riset mandiri, selalu waspada, hati-hati. Banyak Ponzi scam, banyak penipuan, banyak debt yang gemblung, yang nggak benar, yang nggak waras, yang gila. Itu banyak sekali. Cari debt yang bagus. Charles Hoskinson, masuklah Cardano yang bisa long invest untuk 10 tahun, 20 tahun tetap akan berjaya ya. Yang mana nanti Cardano akan desentral, tanpa diatur lagi, dikontrol lagi sama debtnya, akan menjadi supply and demand yang jadi faktor utama, dan semua nanti yang ada di ETH akan pindah ke Cardano. Cardano akan jadikan orang kaya baru, tidak mustahil, pasti akan terjadi, tinggal nunggu momen dan nunggu waktu. Yang kedua adalah SRP sudah mulai merangkak pemakaian pembayaran di lintas batas di seluruh dunia. Kemungkinan nanti harganya akan terbang sesuai dengan momen dan eventnya masing-masing ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro gak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.